Ingat ya, ada yang harus kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Untuk itu kita perhatikan bersama-sama. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca firman ini secara responsorial. Dan nanti ayat yang ke-10 kita sama-sama baca. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, belum semua, berarti belum semua dapat. Yang bawa Android bisa juga baca Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi khusus yang membaca dari Android, biarlah yang dibuka tetap Alkitab. Sekalipun nanti waktu menerangkan, jangan sampai buka yang lain dulu, ya. Ada waktunya nanti untuk membuka aplikasi yang lain. Silakan buka aplikasi Alkitabnya. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara responsorial. Posisi kita di hadapan Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Semua dulu katakan yes. Yes. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita raya kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri sendiri. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Kiranya, tahu lagunya? Mari dulu bangkit berdiri menyambut firman ini. Sebelum saya utarakan semua, lagu ini menjadi pengantar buat kita. Keberadaan dunia yang bisa dilihat oleh mata ini sepertinya glowing ya. Tahu glowing? Bersinar. Bahasa apanya glowing ini? Berkilau-kilauan ya kan? Merhilau-kilung. Sekalipun menurut ukuran dunia yang bisa dilihat oleh mata sepertinya mantap, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan bukanlah itu.
di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dan memang Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 4 sampai yang ke-10 sudah mencatat posisi kita di hadapan Tuhan. Ada 3 perlakuan Allah yang kita terima untuk mengetahui posisi kita di hadapan Tuhan. Ada 3 perlakuan Tuhan yang Tuhan telah kita kerjakan bagi kita sehingga kita terima, dan dengan itu kita mengetahui posisi kita di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan kembali ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, dan kita ambil kesimpulan dari sana bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Dan ini adalah perlakuan Allah sendiri. Ini adalah tindakan Allah sendiri oleh kasih-Nya. Bukan karena kita mendapat kategori layak karena perbuatan kita. Kita layak karena perkataan kita, tidak. Semata-mata oleh karena kasih Bapa. Ia memilih kita, Ia mengasihi kita, sehingga kita diselamatkan. Kita perhatikan dengan baik. Jangan lagi hidup di bawah kuasa dosa. Melalui iman kepada Kristus, kita dinyatakan tak bersalah di hadapan Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, berkata rahmat. Oleh karena Allah yang kaya dengan rahmat, berarti hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, maka saya dan saudara diselamatkan. Untuk itu tidak ada yang bisa bermegah. Amin. Tidak ada yang bisa sombong. Tidak ada perbedaan. Amin. Mari katakan lagi, di antara kita tidak ada perbedaan. Sekalipun kelihatan ada perbedaan. Betul? Coba lihat kiri kanan. Ada nggak perbedaan? Ada yang gemuk, ada yang ideal, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi Tuhan katakan di antara kita, menurut pandangan Tuhan, tidak ada perbedaan. Haleluya. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Karena di antara kita tidak ada perbedaan, maka marilah kita hidup bersama Kristus. Haleluya. Marilah kita hidup bersama Kristus. Seperti apakah yang dimaksud hidup bersama dengan Kristus? Saya akan bacakan bagi kita. Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Supaya kita hidup di dalam